Bertepatan dengan Hari Raya Tumpek Landep, Sabtu 10 September 2021, Perkumpulan Pendidikan Nasional atau Perdiknas Denpasar melantik 2 pucuk pimpinan di unit SMP Nasional dan SMK Teknologi Nasional. Diputus Supatmi masih dipercaya memimpin SMP Nasional hingga tahun 2025 mendatang. Sedangkan Kepala SMK Teknologi Nasional kini dijabat oleh Niwayan Parwatiasih, menggantikan Kepala Sekolah sebelumnya Ninyoman Sulasmini. Pada kesempatan itu, Ketua Perdiknas Anak Agung Ngurah Edi Supriyadinata Gorda juga menyerahkan bantuan dana bagi 7 orang dosen Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas yang mengikuti kuliah S3. Pria yang akrab disapa Gung Edi ini mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Teknologi Nasional yang lama atas segala loyalitasnya. Begitu juga kepada Kepala SMP Nasional, ia berharap semakin menunjukkan kinerja memuaskan. Ia menegaskan, setiap orang yang bernaung di bawah Perdiknas tidak boleh berhenti pada kenyamanan pribadi, tetapi kenyamanan organisasi. Gung Edi mengaku setiap kebijakan yang dikeluarkannya berdasarkan otak dan hati sehingga tidak ada kesan subjektif. Kegiatan singkat adalah jadi pemimpin itu sulit, jadi pemimpin itu berat. Kalau orang-orang rebutan jadi pemimpin, saya harus bertanya. Kata kuncinya saya begini, kalau saya mau jadi gubernur, gimana jadi gubernur kalau di Perdiknas saya tidak sejahtera? Bagaimana jadi ketua Perdiknas kalau istri tidak sejahtera? Itu logika. Jadi kita bertahap. Sehingga saya mencoba untuk membangun sistem agar kembali lagi tadi kita marah, kita benci, kita tersinggung bukan karena omongan pribadi, tetapi sistem yang berbicara. Sehingga saya mulai sekarang memperbaiki, sehingga tahun 2021 akhir semua sudah tersistem. Saya apa yang saya omongkan berbasis data. Sehingga ke depan protes ataupun apapun yang terjadi di Perdiknas ada password-passwordnya. Yang tidak pernah bergerak di jabatan fungsional, tidak bergerak di pendidikan, ya jangan protes ke saya. Selesaikan dengan diri sendiri dulu, baru protes ke yang lain. Itu kata kunci saya, sehingga saya tidak mau terlalu muluk-muluk. Yang penting saya melakukan preangulasi kepemimpinan tahun lalu apa yang saya lakukan, tahun depan apa, 2 tahun lagi apa, 3 tahun lagi apa, sampai 5 tahun lagi apa. Sehingga dari data itu kita selalu bisa mengevaluasi diri, itu aja kan. Yang pertama di SMP tetap, yang di SMK ada perubahan karena saya memakai 2 jalur, top down dan bottom up. Apa yang diusulkan dari bawah kita evaluasi di rapat pimpinan. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan ini adalah pilihan-pilihan antara arus bawah dan arus atas, itu aja. Itu kan manajemen kan seni mencapai keseimbangan. Kalau saya mau memakai baju pendiri pemilik ketua yayasan kan selesai dari awal. Tapi kan saya tidak mau begitu. Sehingga kalau saya marah pada mereka bukan karena saya, tapi karena mereka tidak bisa kerjasama. Pemimpin diangkat dari diusulkan dari bawah, staf diangkat oleh yang bersangkutan, sekarang tidak bisa bekerja, kan bukan kesalahan ketua Perdiknas. Saya hanya mengamini dari arus bawah, karena yang masuk 3, yang 3-3 ini secara aturan kan sudah masuk kategori. Jadi kan apapun pilihannya kan apa? Jadi kalau ibarat nilai 1885, 1884, 1881 kan itu nilainya A semua. Kalau sudah A semua kan saya mau milih yang mana kan boleh. Sementara itu, Niwayan Parwatiasih mengaku segera merancang program kerja dengan cara mengevaluasi program kepala sekolah sebelumnya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengaktifkan kembali media-media sosial SMK Teknologi Nasional yang selama ini vakum, sehingga semakin dikenal oleh masyarakat. Mengenai program kami ke depan setelah dilantik pada hari ini, tentu kami akan tetap melanjutkan program terdahulu. Di samping kami juga ada program baru yang memang akan kami rancang dulu setelah ini. Setelah habis pelantikan ini kita akan ada pertemuan terlebih dahulu. Tentunya ada beberapa program yang memang kami tambahkan untuk SMK Pusat Keunggulan, terutama tentang guru magang, selaras kurikulum, teaching factory, sama business center dan DKK. Nah itu yang akan kami godok juga karena SMK kan memang programnya sangat kompleks sekali. Saya sebenarnya ingin rebranding untuk SMK Teknas nanti. Ya kita penguatannya adalah banyak sekolah berbasis teknologi tetapi belum menguatkan secara karakter. Nah kalau kami dengan moto SMK Teknas Panjang Purusutama yaitu pandai membangun jaring sosial dan berbudi pekerti yang luhur, tentunya secara implementasi kita harus penguatan di karakter siswa. Ya dengan harapan nanti guru profesional, siswa outputnya bagus dan siap kerja.
Selama ini di masa pandemi kita kan cenderung ada keraguan-raguan dalam strategi promosi. Tetapi kedepannya kita akan jemput bola, jadi sekolah ke sekolah langsung, itu satu. Yang kedua, kita akan membangkitkan konten-konten digital kita. Diputus Supatmi juga mengutarakan hal senada. Supatmi mengaku bersyukur sekaligus berterima kasih kepada pimpinan Perdiknas yang kembali memberikannya kepercayaan memimpin SMP nasional hingga 4 tahun ke depan. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Nasional Denpasar periode kedua. Nah, di mana dalam kepemimpinan saya dari periode pertama itu mungkin masih ada yang perlu banyak kami evaluasi lagi untuk lebih mengembangkan SMP Nasional Denpasar, baik dari segi peserta didiknya. Ya, untuk periode kedua ini kami akan lebih memfokuskan dalam meningkatkan student body daripada SMP Nasional Denpasar. Nah, untuk itu kami beserta jajaran harus lebih bekerja keras dan lebih mengevaluasi lagi program-program kerja kami ke depannya 4 tahun ke depan, yaitu sampai periode tahun 2025. Karena tantangan kami sekarang ini agak berat, tapi tidak penghalang bagi kami. Nah, itu tantangan itu merupakan pukulan cambukan bagi kami, yaitu untuk lebih bekerja semaksimal mungkin untuk memajukan khususnya lembaga di Perdiknas unit SMP Nasional Denpasar.